Kalau bukan kita sendiri yang bela sekolah-sekolah kita, lalu pada siapa lagi kita akan berharap? Dalam video-video sebelumnya sudah saya jelaskan kenyataan pahit kondisi sekolah kita di Indonesia. Jumlah SMP yang hanya sepertiga jumlah SD, apalagi jumlah SMA. Lebih parahnya lagi, jutaan ruang kelas SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di seluruh Indonesia tersebut setengahnya dalam kondisi rusak. Di saat yang sama diterapkan sistem zonasi, sudah otomatis akan banyak siswa yang tersingkir dan terdiskriminasi. Padahal atas nama undang-undang mereka wajib belajar. Sungguh ironi, bukan? Padahal republik ini merdeka karena akses pendidikan yang diraih para pendiri bangsa. Tak ada satu negara pun di dunia yang bisa berdiri kokoh tanpa pendidikan. Tak ada satu bangsa pun di dunia yang bisa membangun peradabannya tanpa pendidikan. Konstitusi kita mengamanatkan 20% APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan. Kenyataannya, anggaran pendidikan habis terpakai untuk gaji dan administrasi serta pengembangan SDM kementerian dan lembaga negara lainnya di luar Kemendikbudristek. Hasil evaluasi Komisi 10 DPR RI pun, pemerintah daerah seluruh Indonesia ternyata rata-rata hanya mengalokasikan 8-9% saja dari APBD-nya untuk pendidikan. Lalu, sampai kapan pendidikan akan jadi anak tiri di Republik ini? Sampai Anda semua mulai bergerak membela sekolah dan pendidikan kita. Di tengah hiruk-pikuk politik multi-isu yang kompleks, kita harus mampu mengajak semua pihak, semua orang untuk fokus pada persoalan pendidikan. Pendidikan adalah isu bersama kita. Pendidikan adalah isu strategis kita. Persoalan sekolah rusak adalah pintu masuk kita untuk membenahi pendidikan secara keseluruhan. Dan pendidikan adalah pintu utama kita untuk membenahi bangsa secara keseluruhan. Manajemen isu strategis ini sekaligus juga adalah madrasah kita untuk belajar membangun gerakan perubahan, belajar membangun persatuan perjuangan. Kita harus terus memanaskan kompor hingga titik didihnya. Barulah harapan kita akan menjadi kenyataan. Beras yang kita tanak akan berubah kualitasnya menjadi nasi. Persoalan sekolah dan pendidikan ini harus kita matangkan sampai pada titik didihnya. Barulah kita bisa berharap akan ada perubahan kualitas sumber daya di Indonesia. Dan masa depan Indonesia akan jaya gilang gemilang. Kita harus matangkan krisis nasional akan pendidikan ini seperti sempurnanya mendung hitam hingga datangnya hujan. Sense of crisis adalah predisposisi untuk kita bergerak. Kalau Anda sudah merasakan ada gejolak krisis di perut Anda pasti akan move on ke toilet. Kalau dalam keadaan terkunci sekalipun, pasti akan Anda gedor-gedor pintunya. Tak akan terjadi perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik tanpa betul-betul merasakan adanya krisis di jantung pendidikan. Lalu, caranya bagaimana? Ajak keluarga, saudara, tetangga, sahabat, juga yayangnya untuk bergerak mendatangi sekolah-sekolah di kecamatannya masing-masing. Jika menemukan bangunan sekolah yang rusak dan tidak terawat, foto dan videokan, lalu viralkan. Mention Pak Camatnya, mention Kepala Dinas Pendidikan setempat, mention Wali Kota, Bupati, Gubernur, hingga Menteri Pendidikan. Lalu tembuskan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Selenggarakan diskusi-diskusi publik dan rapat-rapat umum terkait sekolah-sekolah rusak di sekitar kita. Termasuk apabila belum ada sekolah di wilayah kita. Datangi dinas-dinas pendidikan setempat, bawa kumpulan foto dan video tersebut. Tanyakan pada mereka, kapan sekolah rusak itu akan diperbaiki? Kapan sekolah dibangun di wilayah kita? Kawal terus sampai eksekusinya terjadi.
Ajak tokoh masyarakat setempat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, seniman, aktivis, dosen, guru, pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk terlibat mendukung gerakan bela sekolah ini. Urusan pendidikan adalah urusan kita bersama. Tak ada satupun pihak atau golongan yang tidak berkepentingan dengan pendidikan. Berjuang kita di masing-masing tempat, bersatu kita memukul. Bela sekolah kita, bela pendidikan kita, bela anak-anak kita, bela guru-guru kita. Panjang umur solidaritas. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air peta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Kepadamu rela ku beri.